Kenapa pengamat itu tidak berteriak waktu kita impor? Kenapa dia diam? Dia bahagia ya? Kan aku ikut itu. Kenapa dia diam pada saat kita impor besar-besaran 7 juta ton? Dia kayak bahagia. Terus berikutnya, Bulog 5,3 juta ton. Sudah cek kan sama direktur Bulog? Kalau itu salah datanya, di borgol itu direkturnya. Tahu nilainya itu? 60 triliun. Di borgol semua itu direksi dengan pinwil-pinwilnya. Aku maklumi, bisa. Jadi yang tidak senang adalah negara yang pengekspor ke Indonesia. Kemudian orang yang impor dan afiliasinya, mafia-mafia pangan, tidak senang semua. Koruptor, tidak senang semua. Ini yang harus dibasmi ini, itu perintah Presiden. Dan sudah berapa saya masuk penjara? Tersangka 77 sampai hari ini. Aku baru 1 tahun. Kalau 5 tahun, 7 kali 5, 35. Ya 350, 400 orang nanti masuk. Dan bukan saja di luar. Di sini internal kami, saya copot. Aku kirim ke penjara. Gimana? Masih mau bela itu pesta babi? Halo Sobat Media Indonesia. Hari ini Senin 15 Juni 2026, saya berkesempatan untuk mewawancarai langsung Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Kabar sehat, Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan ketahanan pangan kita, Pak, menghadapi El Nino ya, Pak ya. Ya. Sebagaimana kita ketahui, El Nino ini kan mulai datang Juni dan diperkirakan mulai panjang ya, Pak ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Pak kondisi ketahanan pangan kita menghadapi El Nino ini, Pak? Yang pertama, El Nino kok mundur terus? Pertama April. April banjir. Mundur lagi Mei. Mei banjir juga. Juni banjir juga. El Nino-nya kok mundur-mundur terus? Ya kalau bulan 8, bulan 7 ya memang musim kering. Nah ini jadi gini. Saudaraku, sahabatku kepada yang menyampaikan El Nino Godzilla, hati-hati karena berdampak luas kalau kita sebagai pejabat atau sebagai akademisi. Kenapa? Karena itu petani kami keliling ini banyak yang mengeluh, Pak, aku tidak tanam. Kenapa? Katanya mau El Nino Godzilla. Membuat sulit kita meyakinkan mereka bahwa tanam karena ada pompa, ada irigasi, macam-macam. Petani kan takut tuh. Akhirnya terjadi penurunan 0,2%. Kenapa mereka nggak mau tanam? Jadi hati-hati, karena itu berdampak luas. Makanya kita hati-hati menganalisa, hati-hati menyampaikan pada publik, karena itu berdampak luas untuk hajat hidup orang banyak. Itu yang pertama. Berikutnya, kami memang sudah siapkan jauh sebelumnya. Kalau menghadapi El Nino, dulu pengalaman 2014, pengalaman kita 2023. Alhamdulillah kita lolos. Bahkan 2025 swasembada beras, yaitu pompanisasi. Kita lanjutkan. Itu pompanisasi ada 80.000 dulu. Sekarang kita tambah lagi mungkin sekarang 100, kurang lebih 100 ribuan total sekarang. Kemudian irigasi diperbaiki, kurang lebih 2 juta hektar seluruh Indonesia. Kemudian benih yang yang tahan kekeringan. Kemudian opla itu rawa. Dulu tanam 1 kali jadi 2 kali, 3 kali. Nah ini langkah-langkah kita supaya swasembada ini sustain, berkelanjutan. Nah kemudian stok kita sampai detik ini itu 5,2, 5,3 juta ton. Sampai dengan hari ini. Itu stok tertinggi sepanjang sejarah. Nah ini alhamdulillah cukup baik. Kami melihat juga BPS sampai mulai Januari sampai sekarang itu relatif produksi sama dibanding tahun lalu. Artinya kalau sama, minimal produksinya surplusnya 4 juta kan? 4 juta tahun lalu surplus, tambah 4 juta surplus tahun ini kan sudah 8 juta. Makanya gudang penuh. Kapasitas gudang hanya 3 juta. Sekarang ada 5,2 juta. Kita sewa gudang 2,2 juta ton. 2,3 juta ton. Jadi pangan aman. Ini El Nino yang tidak pasti, yang pasti mudah-mudahan yang mengamati itu salah, menyampaikan salah, karena awalnya mengatakan El Nino-nya di April, Mei mundur lagi Juli ya? Juni Pak, bulan Juni. Juni Pak. Lah ini masih ada banjir, aku terima laporan, mungkin mundur lagi Juli. Ya kalau bulan Agustus sampai September memang musim kering. Juni itu awal musim kering, Juli, Agustus karena kami tahu, karena harian kami ikuti. Curah hujan itu kami ikuti harian. Jadi insya Allah aman. Kenapa? Kalau
Kita kalau ya. Sekarang standing crop kita ada nilainya 11 juta ton. Kemudian stok kita di Horeca, hotel, restoran, dan catering. Itu 12,5 juta ton. Berarti sudah 20 juta ton. Nah, di Horeca, standing crop, kemudian yang ada di rumah-rumah, gudang-gudang, itu totalnya cukup untuk 11 bulan. Artinya sampai bulan Maret musim panen raya itu stok kita cukup. Karena stok kita cukup besar. BMKG kan memprediksi kalau El Nino ini bakal sampai dengan awal tahun depan ya Pak. Ada strategi khusus nggak sih Pak yang disiapkan Kementan untuk menghadapi El Nino ini Pak? Itu kalau itu terjadi nggak masalah karena irigasi sudah disiapkan dari awal. Irigasi, cetak sawah baru, kemudian opla, kemudian pompanisasi, irigasi pompa 5, kemudian yang keenam adalah benih tahan kekeringan. 6 ini insya Allah aman. Kan katakanlah sampai Desember kan? Lah, beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi nggak masalah. BPS ini kan memproyeksikan kalau beras hingga luasan padi nasional periode Mei-Juli 2026 ini menurun Pak. Berapa turunnya? Coba sebut. Supaya clear turunnya. 0, sekian persen Pak. 0,2? 0,2%. Nah, oke kita hitung matematika ya. Tahun lalu surplus 4 juta. 4 juta ya? Anggaplah sampai akhir tahun turun 0,2%. 0,2% kalau 4 juta, kalau 1% itu berarti 104 ribu ya? 4 juta, kalau 1 juta berarti 1.000, 4.000 ya? Kalau 0,2 bagi 5, 4.000 ya kurang lebih 1.800 ton. Kurang lebih 1.000 ton, anggaplah 1.000 ton deh. 1.000 ton kurang dari 8 juta, kan 4 juta lebih. Anggaplah 8 juta. Surplus 4 juta selama 2 tahun, banyak nggak? Banyak Pak. Banyak banget ya. Dulu cuma cadangan kita 1 juta. Jadi ada matematikanya. Jangan 0,2 dibanding tahun lalu kan? Tahun lalu sudah naik tinggi. Oke, itu 4 juta. Kemudian turun 0,2. Kalau ini akumulasikan, berasnya itu ada di gudang 5 juta. Ditambah lagi 4 juta, ya jadi 9 juta. 9 juta, di mana nyimpannya? Justru yang kita cari nanti, di mana disimpan ini beras berikutnya. Paham maksudku? Paham Pak. Berarti clear ya? Aman. Langkah kita aman, stok kita banyak. Jika kemarau ini berlangsung lebih lama Pak, Bapak kan tadi sudah sampaikan stok kita cukup. Bagaimana dengan kondisi pangan yang lain Pak untuk menghadapi El Nino ini? Yang paling pokok dulu kita jaga adalah pangan dengan beras dengan jagung. Beras kita aman, surplus. Jagung untuk pakan swasembada. Minyak goreng kita ekspor ke seluruh dunia. Untuk white sugar insya Allah swasembada ini tahun. Ayam telur sudah ekspor. Bawang merah sudah ekspor. Nah ini semua kekuatan kita aman. Yang tidak aman adalah yang importir, yang dulunya impor tiba-tiba terhenti. Karena kita swasembada. Itu yang kurang aman mungkin dia. Sehingga dia menakut-nakuti kita. Dia tidak aman kasnya. Jadi neracanya tidak aman. Dulu untung 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Sekali impor tiba-tiba impor dihentikan. Gimana Pak tanggapannya terkait dengan banyak pengamat pertanian nih Pak yang mengaklaim bahwa swasembada pangan kita tuh datanya tidak benar atau keliru Pak? Kasih tahu pengamatnya, suruh ke Roma. Jangan ke Indonesia. Jangan ke pertanian. Pertanian tidak mengeluarkan pengamat. Nah, aku tanya nih. Nih, aku kasih. Yang mengatakan kita surplus FAO. Iya kan? BPS. Kemudian United States Department of Agriculture Amerika. Kemudian di FAO, ini yang mengatakan bahwa kita produksi 34,6 juta ton. Naik 4 juta ton. Nah, aku tanya, ini FAO ini orang terbaik pertanian dunia ada di situ kan? Kira-kira menurut kamu, ada tiba-tiba profesor, doktor, master, satu orang tiba-tiba mengatakan itu salah, menurut kamu yang mana benar? Yang orang profesor itu Pak? Profesor itu, bukan saya yang salahkan kamu. Berarti ini media Indonesia yang salahkan. Jadi jangan kritik ke kita kan? Pergi ke sana ke FAO, kantornya di
Roma kan? Suruh ke Roma, cek kenapa ini datanya gini. Salahkan sana, jangan salahkan Kementerian Pertanian. Yang kedua, ini fakta empiris. Itu impor boleh masuk kalau saya tanda tangan. Saya setuju. Nah, saya tidak setuju. Mana tahu dia persetujuan dia sehingga ada impor masuk. Intinya tidak ada impor. Beras medium. Mungkin ada impor yang dimaksud basmatik yang tidak diproduksi. Ya, 1 karung, 2 karung, 10 ton, 100 ton. Itu untuk wisatawan yang India, wisatawan dari Arab, dari negara-negara Eropa menginginkan beras basmatik. Sama dengan Anda, kalau Anda ke Tanah Suci, itu mencari beras yang pulen dari Indonesia. Benar nggak? Taste-nya. Jadi untuk wisatawan. Tapi ini dia coba keburkan untuk menyerang kita. Aku tanya balik, kenapa pengamat itu tidak berteriak waktu kita impor? Kenapa dia diam? Karena yang tadi Bapak bilang bisnisnya mungkin jalan Pak di situ Pak. Dia bahagia ya? Iya. Kenapa dia diam? Kan aku ikut itu. Kenapa dia diam pada saat kita impor besar-besaran 7 juta ton? Dia kayak bahagia. Artinya apa? Kalau dia mengatakan kita swasembada, terus berikutnya, Bulog 5,3 juta ton. Sudah cek kan? Sama direktur Bulog. Kalau itu salah datanya, di borgol itu direkturnya. Tahu nilainya itu? 60 triliun. Di borgol semua itu direksi. Dengan pinwil-pinwilnya ditangkap semua oleh BPK, Kejaksaan, KPK dengan kepolisian. Benar nggak? Apa mau pertaruhkan dirinya? Oke. Terus, kalau dia mengatakan, anggaplah dia kalau benar. Bahwa tidak swasembada, berarti kita mau impor kan? Kalau impor berarti dari Thailand, Vietnam, Pakistan, benar nggak? Itu sama dengan mencintai petani orang lain kan? Berarti anti asing kan? Ini Bapak yang bilang anti asing, bukan saya. Ini harus clear semua ini. Coba, masih ada enggak pertanyaan titipan? Enggak Pak. Kencang aja. Yang kencang, aku lagi lagi asik-asiknya ini baru pulang dari Tanah Suci. Masih ada, coba. Lah gini. Aku maklumi, bisa. Jadi yang tidak senang adalah negara yang pengekspor ke Indonesia. Kemudian orang yang impor dan afiliasinya, mafia-mafia pangan, tidak senang semua. Koruptor, tidak senang semua. Ini yang harus dibasmi ini. Itu perintah Presiden. Dan sudah berapa saya masuk penjara? Tersangka 77 sampai hari ini. Aku baru 1 tahun. Kalau 5 tahun, 7 kali 5, 35. Ya 350, 400 orang nanti masuk. Dan bukan saja di luar. Di sini internal kami, saya copot. Aku penjarakan. Aku kirim ke penjara. Itu clear perintah Presiden. Banyak yang tidak bahagia. Memang banyak tidak bahagia kalau Indonesia ini kuat. Mana negara-negara tetangga senang? Enggak kan? Ya. Kita bertetangga nih. You jual pisang, jual beras sama saya, tiba-tiba aku hentikan karena saya tanam sendiri. Marah nggak? Marah Pak. Lah kamu saja marah apalagi negara. Oh iya, ilah. Itu manusia. Kalau tidak ribut, itu tidak normal. Ini normal karena dia ribut. Tapi dia munculkan, dia buka topengnya. Dengan berkedok macam-macam. Ini datanya salah. Memangnya ada data dari sini? Nggak ada. Tapi tadi diumumkan tadi nih. Bukan saya. Mendagri tadi umumkan di inflasi. Penyumbang inflasi terbesar dulu adalah beras. 2 tahun selama pemerintahan Bapak Prabowo nggak ada. Hebat kan Pak Prabowo? Kita ini operator. Banyak yang mau ganggu. Pesta babi lah. Kenapa tidak pesta panen? Sedang OTW kan Pak di sana, pesta panen? Oh iya sudah. Bukan OTW, sudah selesai. Ini mau pesta panen lagi nih tahun Oktober. Panen lagi. Perkiraannya berapa Pak? Apa aja? Panen di Papua? Itu 60.000 aku tanam kemarin di Merauke. Seluruh Papua kemarin datang. Itu 80.000 hektar. Dan bupatinya datang, petaninya datang. Pak Mentan minta ini, minta alat, minta kakao, minta ubi, minta mente. Bukan, kopi, ada yang satu itu. Sagu, aku ACC. Itu bantuan berapa? 2 triliun tahun lalu, tahun ini 3,2 triliun, 5 triliun. Tidak pernah terjadi. Kenapa sih Anda marah? Sampaikan itu. Kenapa Anda marah kalau kita ingin sejahterakan saudara kita yang di Papua? Itu traktor gratis. Ratusan tuh nilainya 500-an miliar. Aku kirim. Irigasi kita perbaiki. Dulu harganya beras 30 jadi 12.000. 30.000 menjadi 12.000 rupiah.
Kenapa sih Anda tidak senang kalau kita bahagiakan saudara kita di sana? Apakah mereka berhak juga hidup yang layak? Gimana? Masih mau bela itu? Enggak, pesta Pak. babi? Pak, untuk menghadapi El Nino ini kan Bapak tadi bilang ada pompanisasi, irigasi, dan sarana prasarana pertanian. Sejauh ini program itu berjalan seperti apa, Pak? Udah 2 tahun dipersiapkan. Hmm. Sekarang sudah sumber. Sekarang bagaimana menjaga aja. Insya Allah semua on track, on the right track. Tinggal dijaga aja. Sekarang sudah oke. Ada komoditas tertentu nggak, Pak, terkait yang paling rentan menghadapi El Nino ini, Pak? Dan bagaimana antisipasinya untuk mengatasi komoditas yang rentan ini, Pak? Seluruh komoditas butuh air, butuh NPK ya. Jadi nitrogen, fosfat, dan kalium. Ini kebutuhan penting, air dan pupuk. Ini kita siapkan dari awal. Kita sudah harga pupuk turun 20%. Tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Dan itulah Pak Prabowo. Volumenya tercukupi. Pesta nih sekarang, pesta panen nih, bukan pesta babi nih, petani Indonesia. Kemudian irigasi kita perbaiki, alat mesin pertanian kita kirim. Udah, sekarang sudah dinikmati petani kita. Jangan ada yang ganggu. Ya, udahlah, kalau sakit hati, bolehlah sakit hati, tapi jangan merusak orang lain. Karena kalau menyerang pemerintah pertanian, yang korban adalah rakyat, bukan menterinya. Petani pun juga jadi korban ya, Pak? Petani yang jadi korban. Petani lagi bahagia, jangan diganggu. Ada nggak? Saya tanya. Nggak ada lagi berteriak kan? Media Indonesia nggak ada berteriak lagi, kurang pupuk kan? Nggak, aman. Dulu berteriak kan? Ya. Masih ingat nggak? 2 tahun lalu. Harga turun kan 20%. Mana ada kebijakan spektakuler seperti dahsyatnya seperti Bapak Presiden Pak Prabowo? Udahlah, ayo kita gandengan tangan. Bisa jadi anaknya mengeritik, duduk di sini jadi menteri lagi. Jadi jangan ego hidup. Masa kita gantian? Begitu anaknya jadi menteri, anakku jadi mengamat lagi untuk menyerang bapaknya lagi. Ya kapan selesai ini negara? Kapan kita menjadi negara superpower? Ayo berpikir positif untuk negeri kita. Tapi ingat, kalau benar silahkan kritik. Kalau you temukan koruptor di pertanian atau ada salah, di depanmu aku pecat. Jadi bukan kita anti kritik, tapi jangan you fitnah. Karena kalau you fitnah, ya kita berhadapan karena aku wakili rakyat, bukan wakili pribadiku. Kita harus berhadapan. Karena bukan saya mempertahankan pribadiku, tapi mempertahankan ada petani 160 juta di belakangku. Pertanyaan penutup dan terakhir mungkin, Pak. Ya. Jadi kan Bapak bilang ada 160 juta petani di belakang Bapak. Ada pesan-pesan kepada para petani itu nggak, Pak, untuk tidak usah khawatir menghadapi El Nino Godzilla ini, Pak? Saudaraku, sahabatku, seluruh petani Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan. Bapak Presiden selalu mendukung kita, menyiapkan sarana produksi tepat waktu, dan bahkan harga pupuk subsidi diturunkan 20%, tidak pernah terjadi selama merdeka. Yang berikutnya adalah harga kita jaga, terutama padi kita jaga, bahkan naikkan 6.500. Dan itu adalah berkah untuk kita semua. Itu adalah keberuntungan bagi petani Indonesia. Kami ditakdirkan sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia, diminta Bapak Presiden bela seluruh petani sampai tetes darah penghabisan. Halo Sobat Media Indonesia, demikian wawancara saya dengan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Semoga hasil wawancara ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih.